Di ketika Nabi mengatakan kun aliman. Kalau cara memahaminya, kun aliman. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, jadi orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Bahkan kalimat-kalimatnya indah. Al-ilmu qabla al-amal. Sebelum beramal cari ilmu. Nah, saat wudhu ini Anda berkonsentrasi, fokus kepada wudhu Anda. Ya, bersihkan wajah, mohon pada Allah wajah ini diberikan cahaya, dihilangkan dari perbuatan maksiat, tobat dengan dosa-dosa di wajah, tangan sampai ke ujung kaki sampai selesai lah wudhunya. Makanya setelah wudhu Anda berdoa kan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan hamba termasuk golongan orang taubat. Makanya saat wudhu kita taubat. Kalau benar nih cara wudhunya begini, kita rasakan, kita berdoa, doanya dirasakan, taubat kepada Allah, mohon kebaikan, gak ada peluang bagi setan mengganggu. Makan yang sunnah pakai tangan, pakai sendok. Pakai tangan, berapa jari? 3 jari, Masya Allah. Jadi kalau pakai 5 jari itu gak sunnah ya. 2 jari gak sunnah ya. Awas, hati-hati. Anda lihat lagi hadisnya. Ini pentingnya belajar ilmu, tentang ilmu hadis, turunan dengan ilmu bahasanya. Nabi mengatakan, makan seperti ini, hakada, katanya, kul hakada. Bagaimana makna kul hakada? Itu yang dipegang oleh beliau, itu kurma, Pak. Kurma. Nabi pegang seperti ini, sedang makan kurma. Karena melihat sahabat tuh makan pada senang, kata Nabi pegangnya seperti ini. Jadi Nabi ingin mencontohkan, kata para ulama hadis, ini bukan menunjukkan saat makan harus dengan 3 jari saja, bukan. Sunnah dalam hadis ini maksudnya, makanlah sesuai dengan kadar makanannya. Yang semacam dengan kurma kue, ambil 3 jari begini, gitu kan? Anda mau makan nasi pakai tangan 3 jari, kapan selesainya? Sesuai dengan kadar makanan. Kalau gunakan nasi ya 4 jarinya, 5 jarinya, silakan gunakan. Anda mau makan sayur asam pakai jari, gimana caranya? Jadi Anda hadirkan pada sendok. Sendok itu Anda makan, itu kitab-kitab hadis yang kami punya, kami turunkan yang sahih saja. Ya, setiap kalimat sholawat yang disampaikan pada Nabi, terutama dalam sholat, itu tidak pernah menggunakan kata sayyidina. Ya, ketika Ka'ab bin Ujrah bertanya pada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah, kan? Baik, maka Nabi mengatakan, ya faqul, maka katakan, "Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid." Jadi tidak menggunakan kata sayyidina. Saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan sayyidina, karena bahasa dari Nabi seperti itu. Yang kedua, sholat itu petunjuknya khusus, langsung dalilnya, langsung dipraktekkan, langsung dicontohkan, langsung dibacakan, dan diikat di kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis 651. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah, untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu, diperdengarkan untuk menguji. Kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara adzan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah adzannya. Pernah begitu? Tiba-tiba beliau berkata begini, akan nampak pada kita, pada kalian sekarang, di pintu yang ini, seorang lelaki ahli surga. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat.
istilah, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain, dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan, ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering, hanya punya keistimewaan menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu. Jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah Maha Tinggi masa saya ingatkan, Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oh, okay, it's happening, you know. Okay. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan sekarang ketika diteliti secara ilmiah, ada titik God spot di sini. Itu enak. Jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna.